Mbak Inu masih mengalami kendala. Monggo asisten yang lain memperkenalkan diri, monggo. Baik, mohon maaf Ibu, Mbak Inu sepertinya ada kendala, Bu. Oh iya baik, monggo di Stevie mulai memperkenalkan diri. Di atas. On cam dong biar dilihat oleh praktikannya. Masih muter suaranya? Ya. Maaf. Siang teman-teman, selamat siang Ibu Silvana dan juga Pak Is. Oke. Dari Biologi Angkatan 2019. Alhamdulillah diamanahi sebagai asisten praktikum dasar-dasar fisiologi kelas A. Salam kenal semuanya. Baik, terima kasih Mbak Stevie. Monggo selanjutnya. Masih mute? Masih mute? Oke. Tidak kedengaran soalnya Mbak Retno. Selamat siang Bu Silvana. Ya, selamat siang. Selamat siang Mbak Is. Perkenalkan saya Retno Robiatula Dewiya. Di sini menemani Mbak Gino dan kawan-kawan sebagai asisten di dasar-dasar fisiologi subbab hewan. Ibu. Terima kasih Mbak Retno. Monggo Mbak Afi. Selamat siang Bu Silvana dan selamat siang Pak Isdar. Di sini saya izin memperkenalkan diri, saya Afi Erika Taning Paramita dari Biologi 2019 yang akan menjadi asisten praktikum dasar-dasar fisiologi kelas A. Salam kenal semua. Oke, terima kasih Mbak Afi. Mbak Ignu belum bisa muncul. Mbak Afi, Mbak Ignu maksudnya. Belum bisa. Oke, selain Ibu Silvana sebagai pengampu praktikum, juga ada Bapak Sri Isdadianto. Monggo Pak. Halo Pak Isdadianto, monggo. Baik, salam kenal dari kelas A. Ini saya Isdadianto ya menemani Bu Silvana dan asisten yang lain nanti dalam praktikum dasar-dasar fisiologi kelas A. Itu kayaknya Igno kendala mikrofonnya itu, Bu. Mikrofonnya. Oh, baik. Keluar dulu baru masuk lagi ada. Dikeluarin dulu aja. Oke, santai aja Mbak Ignu. Kita tunggu.
Nggak bisa open mic ini. Belum bisa. Itu dibantu di Bu Silvana. Apa mikrofonnya itu dibuka kan? Ini kan yang buka. Oke. Punya Nah itu saya juga bermasalah ini kalau membukanya kok. Gimana gitu. kalau baik saya gimana nih? Bentar. Sebentar. Oke. Dasar. Baik. Untuk mencobanya. Sebentar. Oke. Maulida, Ibu minta tolong lagi. Ini Ibu sudah kirim materinya di Maulida. Bolehkah Maulida Baik, Ibu. mengupload? Bisa? Bisa, Ibu. Oh ya, monggo. Bisa menayangkan di layar kita ini. Yang asistensi saja yang dibuka. Baik, Ibu. Sebentar. Oke, terima kasih. Apakah bisa, Lida? Bisa, Ibu. Monggo. Oke, Mbak Ibnunya udah muncul. Gimana Mbak Ibnu? Audionya sudah bisa? Oke, belum pulih. Mbak Ibnunya belum pulih. Monggo. Oke.
Oke, ya, minta tolong Lida operasikan ya, jadi operator. Oke, ya kita mulai saja asistensi praktikum dasar-dasar fisiologi bagian hewan. Oke, waktu kita setiap hari Kamis pukul 13 sampai 15.50. Adapun dosen pengampunya Ibu Silvana dan Bapak Sri Isdadianto. Next slide. Oke. Untuk praktikum dasar-dasar fisiologi hewan ini merupakan satu aktivitas yang terpadu dengan tidak terlepas ya dengan mata kuliah dasar-dasar fisiologi yang mana SKS-nya untuk mata kuliahnya 3 SKS, sedangkan untuk praktikum 1 SKS. Nah, dalam praktikum ini akan kita bahas mengenai pertumbuhan pada makhluk hidup dan juga fisiologi sistem tubuh, antara lain kardiovaskuler, respirasi, ekskresi, dan reproduksi. Slide berikutnya. Nah, praktikum ini walaupun 1 SKS tapi berlangsung selama 170 menit ya. Jadi agak lama panjang waktunya dari praktikum sampai membuat laporan sementara. Slide berikutnya. Nah, ketentuan umum dalam melakukan praktikum fisiologi, dasar-dasar fisiologi bagian hewan ini mungkin sama dengan yang awal sejak pada praktikum tumbuhan, bahwa kalian wajib memenuhi syarat akademik sesuai tentuan yang berlaku tentunya ya. Tidak bisa masuk dalam anggota kalau tidak mendaftar, dan kalian sebagai peserta praktikum disebut praktikan dan kalian akan dibantu oleh dosen pengampu dan utamanya oleh asisten yang telah diperkenalkan tadi. Lanjut. Nah, di sini Bu mengulang lagi yang telah disampaikan pada minggu pertama. Praktikum dilakukan secara daring, di mana pertemuan kita berlangsung di ruang MS Team ya, di ruang MS Team, dan kalian walaupun secara online tetapi kalian tetap berpakaian rapi karena sewaktu-waktu akan diabsen on cam, jadi kalian akan harus muncul dan setidaknya 10 menit kalian standby sebelum praktikum dimulai. Next slide. Nah, praktikan yang tidak hadir pada acara praktikum dapat mengajukan permohonan inhal setelah praktikum ya. Tentunya dengan syarat dan ketentuan menyesuaikan keputusan pengelola laboratorium biologi struktur fungsi hewan. Praktikan dapat inhal atau mengganti jadwal praktikum jika sakit berat, tentunya dilengkapi dengan surat keterangan dokter. Kemudian tugas dari fakultas atau universitas sebagai utusan kah ya, tetapi dilengkapi dengan surat tugas. Salah satu anggota keluarga inti kita tidak minta-minta ya, ada yang sakit berat, maaf, maupun meninggal. Oke. Dan selanjutnya ya, teknis pelaksanaan praktikum ini kita sediakan dalam bentuk soft file. Sebelum pelaksanaan praktikum,
praktikan diwajibkan mempelajari materi praktikum sesuai dengan jadwal acara praktikum. Nanti kita akan share petunjuk praktikum, karena petunjuk praktikum itu tidak terlepas dengan materi asistensi hari ini. Jadi sebelum praktikum, kalian praktikan diwajibkan mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk praktikum. Jadi tentunya kalian sudah membaca penuntun praktikumnya ya. Penuntun praktikum dan asistensi hari ini kalian harus baca untuk mempersiapkan praktikum setiap minggunya. Lanjut slide. Nah, teknis pelaksanaan praktikum. Praktikan wajib hadir di ruang MS Team 15 menit sebelum praktikum dimulai. Tadi 10 menit ya. Ini sekitar 15 menit mengantisipasi sinyal ya. Pretest dilakukan di awal praktikum di MS Team dengan estimasi waktu pretest 10 sampai 15 menit. Presensi dilakukan setelah pretest ya, jadi pretest dulu kemudian presensi dengan mengirimkan QR kode ke Komat atau ke ruang MS Team ya. Praktikum tiap kelompok dilaksanakan di MS Team channel sesuai kelompok dan asisten masing-masing. Jadi nanti asistennya yang akan membuka ruang ya di MS Team untuk lebih intensnya setiap kelompok ya dengan asistennya masing-masing. Slide berikutnya. Nah, teknis pelaksanaan praktikum ini, pelaksanaan praktikum mengikuti petunjuk praktikum atau arahan pada saat asistensi. Saat pelaksanaan praktikum, praktikan mengamati, menggambar bila disuruh menggambar, mencatat, dan atau mengisi tabel pengamatan sesuai dengan yang ada di petunjuk praktikum. Ya, setiap selesai acara praktikum, praktikan diwajibkan membuat laporan sementara dan laporan resmi. Oke. Slide berikutnya. Praktikan wajib menyusun laporan praktikum sesuai acara yang dilaksanakan sesuai ketentuan. Kemudian laporan dibedakan menjadi dua macam, yaitu laporan sementara dan laporan resmi. Lanjut. Nah, laporan sementara yang bagaimanakah itu? Laporan sementara dibuat secara individu dan ditulis tangan. Ya, laporan sementara ada judul, ada tujuan, alat dan bahan, cara kerja, hasil pengamatan, pembahasan singkat, kesimpulan, daftar pustaka, dan lembar pengesahan dari asisten masing-masing. Lanjut, slide. Nah, laporan sementara ini yang telah di-ACC oleh asisten masing-masing diupload pada hari praktikum ya, pada hari praktikum maksimal pukul 22 di MS Team pada folder sesuai channel kelompok masing-masing. Oke. Ini diperhatikan ya, harus masuk laporan sementara pada hari praktikum tersebut. Slide berikutnya. Nah, laporan resmi dibuat secara kelompok dan diketik. Nah, laporan resmi ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu bentuk poster dan bentuk jurnal. Bentuk poster ini acara yang dibuat poster tidak semua materi ya. Materi praktikum tetapi satu acara saja. Nah, acara itu akan ditentukan oleh asisten. Sedangkan jurnal
Ini juga dikerjakan satu acara saja, jadi ini akan dibagi oleh anggota, bagi rata dalam anggota kelompok. Presentasi kelompok akan diundi pada hari H, ya, pada jadwal presentasi. Lanjut. Nah, laporan resmi, deadline-nya, ya, deadline pengumpulan jurnal, poster, dan PPT maksimal tanggal 17 Mei 2022. PPT ini adalah yang akan dipresentasi, ya. Yang akan dipresentasikan itu diupload maksimal tanggal 17 Mei 2022. Jurnal, poster, dan PPT yang sudah di-ACC oleh asisten masing-masing langsung diupload ke Kulon. Ingat ya, ke Kulon, juga ke folder channel kelompok di MS Team. Ya, jadi diupload ke Kulon maupun ke MS Team. Lanjut. Nah, untuk laporan resmi dalam bentuk jurnal dengan susunan halaman judul, kemudian pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada latar belakang serta tujuannya, kemudian metodologi, cara kerja, ya, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan serta daftar pustaka. Oke, lanjut slide-nya. Oke, sedangkan untuk poster tentunya cuma satu lembar aja, ya. Satu lembar itu, di situ ada judul, nama anggota kelompok, ada pendahuluan, tentunya pendahuluan itu ada latar belakang, tujuan, diringkas, ya, tidak sama dengan yang tadi di jurnal, karena ini dalam satu poster aja, satu halaman. Kemudian metodologinya, hasil dan pembahasan. Yang utama saja, ya, hasil utama, yang utama dan pembahasan, ya, diringkas aja. Tentunya ada kesimpulan. Itu laporan resmi dalam bentuk poster. Lanjut. Nah, untuk ketentuan evaluasi, bentuk evaluasi dilaksanakan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh pengelola laboratorium dan tim pengampu praktikum dasar-dasar fisiologi materi hewan. Sebelum acara praktikum dimulai, dilaksanakan pretest, sedangkan setelah acara praktikum akan dilaksanakan post test jika nilai di bawah 65, ya. Pretestnya di bawah nilai 65, berarti kita harus adakan post test. Kemudian evaluasi akhir acara praktikum akan diadakan responsif, ya. Oke. Lanjut. Nah, tentunya dari kegiatan kita ini ada komponen nilai di sini, prosentase dari setiap pretest, laporan dan responsi. Pretest ini 20%, laporan 40%, sedangkan responsi 40%. Jadi totalnya 100% dari nilai praktikum. Oke. Lanjut. Nah, ini jadwal praktikum kita hari ini tanggal 14, kemudian lanjut minggu depan 21 April, 28 April, kemudian ini ada 5 Mei. 5 Mei ini masih cuti bersama, ya. Cuti bersama, tapi biasanya kita
kalian mengambil data saja. Untuk di sini disebutkan data pertumbuhan, tetap kalian melakukan data pertumbuhan, tetapi kita tidak lakukan pertemuan. Nanti kami pengampu praktikum akan memindahkan waktunya dan kami akan men-set kehadiran semuanya. Oke. Kemudian lanjut 12 Mei tetap kita lakukan praktikum online. 19 Mei adalah diskusi hasil dan pengumpulan laporan. 20 Mei kita lakukan responsi. Responsi kedua ya, yang pertama kemarin oleh tumbuhan. Nah, ini penanggung jawab kelas A ini Ibu Silvana dan Bapak Isdadianto. Ya, mungkin agak keliru ini ngetiknya ya. Untuk kelas A, penanggung jawab Ibu Silvana dan Bapak Isdadianto dari acara 1 sampai acara ke-7. Dan yang sebagai penanggung jawab ada Mbak Ignu hari ini. Minggu depan Mbak Afi, tanggal 28 April Mbak Stivi. Kemudian pada waktu mengambil data tanggal 5, kalian tetap kontak dengan asisten masing-masing. Oke? Kemudian tanggal 5 yang penanggung jawabnya Mbak Retno. Kemudian diskusi hasil. Ini ada asisten di sini. Dan responsi ada asisten. Tentunya tetap ada dosen pengampu mendampingi kalian. Oke, mudah-mudahan dipahami. Lanjut. Oke, ini ada daftar nama asisten kalian untuk kelas A. Mbak Ignu Pawestri Wardani, Mbak Afi Erika Tauning Paramita, Mas Aldi Yusril Mahendra, dan Mbak Retno Robiatul Al-Adawiyah. Lanjut. Slide lanjut. Oke, nah di sini tertera nomor kontak dari asisten kalian masing-masing dan juga nama-nama kelompok masing-masing ya. Ini sudah ada di sini. Sudah dibagi oleh koordinator asisten Mbak Ibnu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada yang 2 kelompok yang 11 pesertanya praktikan di situ. Kemudian ada 2 kelompok yang 12 praktikan. Oke. Lanjut. Lanjut lagi, ini untuk kelas B dan kita masuk ke dalam materinya. Oke. Lanjut. Nah, materi pertama yaitu pertumbuhan. Tujuannya di sini terampil dalam menggunakan alat. Ini alat ukur ya, alat ukur panjang dan berat untuk mengadakan pengukuran pertumbuhan pada berbagai jenis hewan. Kemudian tujuan yang kedua menganalisis fenomena pertumbuhan. Yang ketiga, menginterpretasi data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Lanjut. Nah, tata cara pengamatan pada pertumbuhan yaitu menggunakan hewan percobaan, yaitu hewan yang ada di sekitar tempat kalian. Apakah itu unggas? Unggas ini dapat dalam bentuk ayam, burung, ya,
ada bebek, ada entok, boleh menggunakan. Kalau ada ikan juga boleh digunakan. Kalau ada mamalia, ada kucing, ada marmut, ada kelinci, boleh digunakan. Ya, boleh digunakan. Apabila cuma satu unggasnya dan mau menggunakan ayam, ada ayam saja atau burung saja, cuma satu jenis burung, itu diulangi 3 kali. Tetapi kalau ada ada beberapa burung, ada induknya, ada anaknya yang induknya ya, yang jantan betina, itu dipakai 3-tiganya. Ya. Kalau ikannya cuma satu, berarti diulang 3 kali. Tapi kalau kalian tidak punya hewan peliharaan, kalian boleh menggunakan diri sendiri. Diri sendiri artinya diistilahkan probandus. Atau saudara serumah, atau dengan tetangga boleh. Ya, jadi cara mengukurnya kalian bisa melihat pada penuntun praktikum, ya. Misalnya pada ayam kalian menggunakan ayam yang diukur adalah panjang paruh, ya, panjang paruh, kemudian panjang sayap dan panjang kaki. Untuk membuka sayap, kalian harus hati-hati, pelan-pelan. Jangan sampai ayamnya atau burungnya ngamuk, jadi pelan-pelan diusap-usap dulu ya. Diusap-usap dulu ayamnya atau burungnya itu, kemudian dibuka lebar sayapnya dan diukur. Itu diukur dalam waktu 4 minggu ya, kalian ambil data. Oke. Kalau kalian menggunakan diri sendiri, tapi untuk ngikir diri sendiri mungkin ada yang mengukurkan ya. Orang serumah yang diukur biasanya itu lingkar kepala, kemudian bisa lingkar dada, lingkar perut, kayak ngukur mau jahit baju gitu ya. Jadi ukur ya menggunakan meteran, atau enggak punya meteran, yang meteran kain itu, kalian bisa menggunakan benang dan nanti diletakkan di mistar. Kalian paham ya? Oke. Nah, itu selanjutnya kalian bisa mengikuti atau membaca pada penuntun praktikum. Lanjut. Nah, data yang kalian dapat, kalian masukkan dalam lembar kerja di sini. Ya. Pada lembar kerja ini kalian bisa tabulasikan di sini isi dalam lembar kerja. Misalnya ini apa ya? Kurang jelas. Oke, jadi pada minggu pertama ini ada 4 minggu ya, ada 4 minggu. Jadi variabel yang diukur. Variabel yang diukur misalnya lingkar kepala. Nah, lingkar kepala kalian menggunakan, di sini diminta 4 sampel ya, 4 sampel di sini. 4 sampel, kalau tidak ada, usahakan ya ada 4 sampel ya, jangan mengulang sampai 3 kali ya. Oke. Setidaknya kalau di rumah tidak cukup orang, tambah dengan tetangga ya. Oke. Tapi bisa nanti kalian diskusi dengan asistennya. Jadi 4 minggu kalian ambil datanya. Oke. Variabel ini kalau pada ayam panjang paruh yang pertama, yang kedua panjang sayap. Sayapnya itu yang humerus ya, humerus, dan yang panjangnya yang bagian bawah yang sampai ujung sayap itu metatarsus ya. Nah, itu di penuntun lebih jelas di situ ya. Oke. Lanjut.
Oke, untuk acara kedua. Apakah Ignu sudah bisa audionya bisa berfungsi? Monggo dilanjutkan, Mbak Ignu. Ya, baik Bu. Apakah suara Terima saya sudah kasih. terdengar Bu? Alhamdulillah terdengar. Monggo dilanjutkan. Ya, baik Bu. Terima kasih Bu. Sebenarnya mohon maaf Perkenalkan Ibu, dulu. Pak, tadi Perkenalkan ada dulu. kendala. Oke, Ya, enggak baik. masalah Mbak Ignu, perkenalkan dulu. Tadi Sebelumnya, belum sempat perkenalkan ya. Monggo. oke, baik Bu. Sebentar, saya izin untuk on-cam. On cam, biar perhatikannya. Lihat, ini loh Mbak Inu. Kalau nggak bisa, nggak dipaksa, nanti malah kita butuh audionya. Ya, mungkin untuk on-camnya sambil jalan naik sudah. Oke, monggo. Sebenarnya kamera saya sedang loading juga Bu. Mungkin ini saya perkenalan dulu, nanti teman-teman bisa ini ya. Mungkin kamera saya munculnya agak belakangan. Ya, nggak apa-apa. Ini sama Lida, mau Lida ini yang tetap bersedia untuk mengoperasikan slide-nya. Oh ya, baik Bu, terima kasih Maulida juga ya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Ihnu Pawesiwardani ya, dari Biologi Angkatan 2018. Panggil aja Ihnu ya, insya Allah nanti menjadi asisten untuk teman-teman itu, dan juga dengan asisten yang lainnya juga. Oke. Nah, tadi sudah di awal sudah dijelaskan oleh Bu Silvana yang mengenai peraturan dari praktikum, kemudian juga pengenalan acara-acaranya nanti. Nah, ini jadi yang acara satu itu tentang pertumbuhan, ini kita lanjutkan dulu ya. Kemudian yang kedua itu nanti tentang kardiovaskuler dan juga evaluasi respirasi. Oke, jadi untuk acara 2 ini nanti juga teman-teman akan melakukan sendiri juga ya, mencoba begitu. Nah, untuk di kardiovaskuler dan juga respirasi ini nanti teman-teman tidak menggunakan sampel kayak tadi hewan lain, tidak, tapi menggunakan probandus ya, diri sendiri seperti itu. Kemudian di acara 2 ini tujuannya untuk mengetahui prinsip dan juga cara untuk mengukur tekanan darah dan juga denyut nadi, kemudian mengetahui pengaruh apakah aktivitas fisik ini mempengaruhi pada tekanan sistol maupun diastol, kemudian juga untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi dan juga terhadap frekuensi respirasi. Oke, next. Lebih lanjut, mau Lida? Oke. Kemudian untuk cara kerjanya, ini nanti lebih jelasnya ini ya kami share juga penutupan praktikum. Untuk mekanismenya, nanti ada pengamatan ya, berarti ada observasi di kardiovaskuler dan juga respirasi pada teman-teman sendiri ya. Jadi nanti teman-teman akan melakukan aktivitas ya, biasanya boleh misalnya lari atau aktivitas lain seperti itu. Nah, kemudian nanti akan diukur denyut nadinya, kemudian frekuensi nafas itu sebelum melaksanakan aktivitas dan juga setelahnya gitu. Oke, boleh next. Kemudian nanti kita bandingkan ya bagaimana data sebelum melakukan aktivitas dan juga sesudahnya. Jadi apakah aktivitas yang kita lakukan ini akan mempengaruhi denyut nadi maupun frekuensi nafas atau tidak gitu ya. Kemudian nanti teman-teman harus menganalisis. Oke, next. Nanti untuk lebih jelasnya kita ini ya, lihat pas acaranya ini. Oke. Nah, kemudian untuk acara 3, ini ada observasi ekspresi
urin ya, makroskopis. Jadi nanti kita juga ini menggunakan urin masing-masing ya. Jadi teman-teman harus mengambil urinnya sendiri-sendiri seperti itu untuk melakukan pengamatan secara makroskopisnya. Next. Oke. Ini untuk mekanisme cara kerjanya itu, jadi nanti teman-teman ya harus mengambil urin. Nah, urin ini diambilnya di pagi hari ya. Nanti untuk lengkapnya kita jelaskan lagi saat acara 3 ini. Jadi membutuhkan urin, di mana urin ini yang diambil ketika masih pagi ya, bangun tidur kayak itu. Nanti diambil urinnya, kemudian dipanaskan ya, nanti bisa urinnya itu ditaruh di atas sendok mungkin ya yang udah nggak dipakai kayak gitu. Kemudian nanti dipanaskan ya, bisa menggunakan lilin. Nah, nanti di situ kita melakukan pengamatan warna urinnya bagaimana, kemudian dari baunya seperti itu. Nah, nanti kita analisis ya apakah urin ini normal atau tidak. Gitu. Oke, next. Ya, oke. Ini untuk lembar kerjanya. Jadi nanti akan kita mungkin ada beberapa perlakuan juga ya. Kayak misal nanti dari satu kelompok itu nanti ada yang sebelumnya minum vitamin C atau dengan makanan yang berbeda seperti itu. Jadi untuk melihat ya bagaimana urin yang terbentuk. Oke, next. Oke. Kemudian untuk acara selanjutnya, ini tentang observasi pada reproduksi ya. Yang pertama ada deteksi HCG pada urin ibu hamil. Nah, nanti kita akan mengetahui ya, ini nanti kita tidak praktek sendiri ya, teman-teman tidak perlu mencari urin ibu hamil seperti itu, tapi nanti kita sediakan semacam studi kasus ya dengan test pack ya, alat untuk mengetahui deteksi kehamilan seperti itu. Nah, nanti menggunakan urin ibu hamil. Nanti teman-teman diminta untuk menganalisis ya berdasarkan hasil test pack yang disediakan oleh asisten. Jadi dilihat apakah ibu ini atau wanita ini dia hamil atau tidak. Oke, next. Ya, ini adalah cara kerjanya. Nanti lengkapnya di penuntun, kemudian kita sediakan video juga. Oke, ini tidak perlu ya untuk mencari urin ibu hamil ini, tidak. Nanti kita sediakan apa namanya soalnya gitu atau gambarnya saja. Teman-teman cukup menganalisis. Ya, lanjut. Oke, contohnya seperti yang digambar ini. Nah, nanti dari asisten akan menyiapkan gambar test pack ya, hasil uji urin menggunakan test pack seperti ini. Nanti dianalisis gitu ya, kira-kira yang di test pack A, B, C, D ini bagaimana gitu, apakah seorang wanita ini mengalami hamil atau tidak, atau mungkin test pack-nya yang rusak dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, next. Nah, kemudian tadi untuk reproduksi wanita ya. Nah, kemudian ini untuk observasi reproduksi pada pria. Nah, ini nanti kita akan melihat ya motilitas dari sperma. Oke, boleh next. Jadi untuk yang observasi reproduksi pada laki-laki ini nanti kita tampilkan video ya. Video ini adalah bidang pandang saat menggunakan mikroskop. Jadi sperma ini diamati menggunakan mikroskop ya, kemudian direkam ya atau divideokan seperti itu. Nah, nanti teman-teman akan melihat secara mikroskopis ya. Nah, kemudian nanti dianalisis
dari sperma itu pergerakannya bagaimana, kemudian arah geraknya bagaimana. Gitu. Jadi nanti akan ada beberapa bidang pandang ya. Seperti kalau teman-teman sudah pernah menggunakan mikroskop di SMA mungkin ya. Nah, itu kan ada beberapa bidang pandang. Nanti silahkan ini dianalisis juga. Nanti bakal dipandu oleh asisten gitu. Jadi sperma ini pergerakannya cepat, lambat, atau arahnya itu bagaimana seperti itu. Nah, jadi kita akan tahu ya, si sperma ini normal atau tidak. Oke, next. Nah, ini untuk lembar kerjanya. Untuk yang mobilitas sperma tadi ya, ada gerak spermanya bagaimana, kemudian arah geraknya bagaimana gitu. Jadi nanti tidak hanya satu sperma, tapi ada banyak begitu ya. Jadi nanti diamati gitu. Kira-kira yang gerak spermanya ini sangat baik. Nah, ini ada berapa, banyakkah, atau sedang, atau sedikit, atau malah tidak ada, seperti itu. Terus kemudian nanti kalau sudah mendapatkan 5 bidang pandang, baru kita analisis ya. Di sperma ini kira-kira dia normal atau tidak. Oke, next. Ya, oke, baik. Mungkin itu ya, cukup untuk asistensi. Nah, jadi ini kamera saya sudah muncul ya, teman-teman. Jadi, ya, perkenalkan ya, saya Ibnu. Oke, mungkin untuk selanjutnya, baik, terima kasih Maulida atas share screen-nya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman praktikan untuk asistensi hari ini. Oke, atau mungkin dari Bu Silvana atau Pak Is ada tambahan, Pak, Bu? Kalau dari Ibu Silvana mungkin cukup ya. Monggo Pak Bapak Isdadianto. Cukup Mbak Ibnu. Sudah jelas kayaknya. Baik, baik Pak, baik Bu, terima kasih. Gimana dari teman-teman praktikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, baik. Sepertinya belum ada pertanyaan dari praktikan juga ya. Ya. Kemudian atau dari asisten, ada yang ingin ditambahkan? Oke. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, cukup sekian ya penjelasan dari asistensi. Kemudian mungkin saya kembalikan lagi ke Bu Silvana, Ibu. Baik, baik, terima kasih Ibnu, terima kasih mau
Oke, ini Bu Silvana terlempar keluar, jadi ditutup aja acara asistensi pada sore hari ini. Mendengar, Mbak Inu? Dengar ya? Halo? Terdengar, Pak. Oke, ya. Ini Bu Silvana terlempar keluar. Jadi saya menggantikan untuk menutup acara asistensi pada sore hari ini. Kita tutup saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Is. Oke. Terima kasih.